pada ini artinya menarik. Ini tadi yang disampaikan Pak Anton bahwa selain McKinsey Global Institute, Pak Anton, itu surveinya Etiquette itu 70% dari seluruh proyek, sekitar 70% ya, itu dari seluruh proyek yang ada di dunia ini off-run budget dan off-run schedule. Nah itu tadi menarik analisa Pak Anton, justru disinilah mungkin kembali pertanyaan saya Pak, Lean Construction ini harapannya bisa membuka wawasan, membuka suatu, mengajak semua pelaku untuk lebih open mind. Artinya dari sisi yang konvensional atau yang sebelumnya, artinya sudah mulai membuka diri dengan konsep Lean ini, gitu Pak Anton ya. Nah, menurut Pak Anton dari tadi sudah disampaikan Pak Anton, bagaimana mengeliminasi waste and losses ini. Nah, ini suatu pendekatan yang baru yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari bahwa itu adalah waste and losses ini sekarang oleh Lean diadres ya Pak Anton ya. Nah, kemudian saya yakin Pak Anton sebagai inisiator dan sebagai implementer. Jadi Pak Anton waktu di awal dulu yakin nggak sebenarnya Pak bahwa Lean ini bisa memberi solusi peningkatan dan hasilnya seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Iya, baik Pak Budi. Jadi memang sebetulnya saya mulai bersentuhan dengan Lean Construction itu sudah lama Pak. Ya. Pertama kali kenal dengan terminologi Lean Construction adalah pada saat saya melakukan studi pasca sarjana saya di Belanda. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan tugas belajar dari perusahaan untuk mengambil pasca sarjana di sana terkait dengan bidang pekerjaan saya, bidang keilmuan saya itu construction project management. Nah waktu itu memang saya sudah. Mohon maaf, tahun berapa itu Pak? Tahun 2004. Jadi pada saat itu pun saya sudah ada di dalam benak saya bahwa bagaimana caranya untuk mengatasi yang tadi seperti disampaikan Pak Budi tadi, memang itu pun terjadi di dalam perusahaan yang kita geluti saat ini ya. Jadi inefisiensi, pencapaian kualitas yang tidak seragam ya, lalu juga overrun budget dan sebagainya. Itu biasa makanan kita sehari-hari sebetulnya. Dan dianggap biasa, dianggap lumrah. Ya walaupun itu menjadi satu tantangan buat perusahaan untuk selalu improve ya, tapi itu menjadi satu PR yang never ending story lah gitu. Jadi tidak pernah selesai cerita itu. Sehingga pada saat saya di Belanda saya mencoba mencari tahu kalau bisa nanti saya bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan satu knowledge yang bisa menyetop never ending story itu kasarnya supaya ke depan menjadi solusi lah kasarnya begitu. Nah waktu itu saya tertarik dengan Six Sigma. Okay. Karena kalau kita lihat sebetulnya tidak hanya konstruksi Pak Budi, industri pun juga sebenarnya mengalami hal yang sama sebelum itu. Jadi di sektor industri manufaktur bicara sektor industri manufaktur itu juga terjadi yang namanya inefisiensi, terjadi inaktivitas, lalu juga kualitas yang dihasilkan dalam proses manufaktur juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga muncullah yang namanya Six Sigma itu tadi. Satu pendekatan bagaimana untuk menyelesaikan kondisi itu di sektor industri manufacturing. Waktu itu saya mencoba melihat Six Sigma itu, apakah mungkin Six Sigma itu diterapkan di dalam konstruksi. Di saat yang bersamaan pada saat itu ternyata kebetulan di UK waktu itu di Inggris itu sedang booming yang namanya Lean Construction itu. Tahun 2004. Itu wajar kenapa terjadi booming di Inggris karena pada saat itu Inggris sedang giat-giatnya melakukan pembangunan infrastruktur di tahun itu. Makanya mereka pertama kali banyak mengenalkan pada konsep-konsep kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk membangun infrastruktur pemerintah seperti misalnya istilah IPD, PPP, Public Private Partnership, lalu ada PFI, Project Finance Initiative. Nah ini konsep-konsep ini yang muncul di Inggris saat itu untuk mengatasi terjadinya gap antara kebutuhan infrastruktur dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah mengajak sektor private untuk bisa ikut bersama-sama membangun infrastruktur sinergi pemerintah. Nah, sehingga terjadilah namanya lonjakan pembangunan infrastruktur waktu itu di Inggris ya, termasuk juga akhirnya berpengaruh ke Eropa daratan termasuk Prancis, Jerman dan sebagainya. Nah, akibat tingginya proses pembangunan infrastruktur, akhirnya mereka melihat sendiri bahwa di sektor konstruksi ternyata tertinggal nih. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Akhirnya mereka muncullah itu yang namanya Lean Construction.
istilah lean construction Oh. sebagai salah satu cara mereka untuk bisa lebih mengefisienkan proses di dalam proses konstruksi infrastruktur. Karena di situ sudah dilibatkan yang namanya sektor private. Di mana kalau sektor private itu kan tentunya menghendaki proyek itu berlangsung harus secara efisien. Kalau tidak bisa menghasilkan return yang diharapkan. Sehingga proyek itu harus demikian betul-betul efisien. Kalau tidak ya akhirnya rugi gitu. Nah inilah mulai dikenalkan yang namanya lean construction. Saya berkenalan dengan itu. Nah inilah yang meyakinkan saya bahwa lean construction, setelah saya mempelajari di sana, saya yakin bahwa inilah mungkin salah satu solusi yang bisa menjadi solusi untuk bisa diterapkan di dalam perusahaan kami gitu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi perusahaan kami untuk bisa menghasilkan produk-produk terbaik kami gitu. Mungkin gitu Pak.